Bapak mau interview langsung calon sekretaris Bapak? Tanya Karina. Sudah ada kandidat? Iya, masih ada 2 orang lagi. Saya sudah interview keduanya. Masing-masing juga sudah punya pengalaman sebagai sekretaris. Suruh mereka masuk besok. Mereka? Bara hanya menjawab dengan gumaman. Pria itu sedang fokus dengan layar laptopnya. Karina menurut saja. Bara nampaknya sedang fokus membuat strategi marketing yang baru. Dan di saat seperti ini, dia paling tak suka diganggu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Karina hendak mundur diri. Kemari, perintah Bara. Karina diam sesaat, namun ia mengerti Bara ingin Karina mendekati tempatnya duduk. Kenapa, Pak? Tanyanya. Bara melingkarkan tangan kirinya ke pinggang Karina dan menarik gadis itu mendekat padanya. Pak, ini jam kerja. Kalau ada yang lihat gimana? Paniknya. Maklum ruangan Bara ini sering dikunjungi. Gak akan ada yang lihat. Bara mengkode Karina untuk melihat ke layar laptopnya yang menampilkan CCTV ruang Karina bekerja. Tangan Karina terulur, mengelus pelan kening Bara yang berkerut. Lagi pusing ya? Kerutannya makin banyak. Bara mengangguk dan menarik tangan Karina, membawanya ke depan wajah, kemudian menciumnya. Pipi Karina bersemu merah. Ia merasa makin hari Bara semakin berani dan tak sungkan menunjukkan kasih sayangnya. Pulang nanti kita ke butik. Mau ngapain? Tanya Karina. Bara menggenggam tangannya. Kepalanya mendongak karena posisi Karina berdiri memang lebih tinggi daripada Bara yang sedang duduk di kursinya. Lepas baju, kan minggu depan mau lamaran. Gantian, kening Karina yang berkerut heran. Lamaran? Lamaran siapa? Tanya Karina bingung. Kita? Siapa lagi? Karina nyaris melongo. Bisa-bisanya ia yang mau dilamar tidak tahu kalau minggu depan ia akan dilamar. Kok mendadak? Protesnya. Gak mendadak kok. Mas sudah diskusi sama bapak sama bunda dan ketemulah tanggal minggu depan. Karina merasa cengok. Kenapa Bara baru bilang sekarang? Kenapa juga orang tuanya tak mengabari apapun? Konspirasi macam apa ini? Kok gak ada yang ngasih tahu aku sih? Yang mau dilamar ini aku loh, Mas. Ya, ini Mas masih tahu. Dan timbullah rasa ingin menjitak kepala Bara di dalam diri Karina. Kebiasaan Bara suka seenaknya dan memberitahu hal dadakan. Ya ngasih taunya jangan dadakan dong. Kan masih minggu depan. Tapi kan aku juga butuh persiapan. Apa yang mau disiapin? Bilang aja. Karina menghembuskan napas lelah. Awas saja nanti kalau mereka sudah resmi menikah dan Bara masih suka seenaknya tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu, akan Karina jitak sungguhan. Emangnya sempat buat baju dalam waktu seminggu? Kan di butiknya sudah ada ukuran kamu, jadi tinggal pas aja bajunya, kecuali kamu tambah. Bara melirik ke arah perut dan Karina mengerti maksud Bara. Tambah gendut begitu, ucapnya sambil cemberut tak terima. Iya sih, perutnya akhir-akhir ini memang tambah buncit karena nafsu makannya semakin menjadi-jadi. Bara diam saja, tak menjawab, karena ia tahu kalau ia jawab, urusannya akan menjadi runyam. Kok gak dijawab? Tanya Karina, melihat keterdiaman Bara. Ayo kita ganti topik, katanya.
dan membuat Karina melotot kesal. Jangan dulu dong, Mas nggak suka kalau aku gendut. Nggak suka lagi. Bara mendesah pelan kemudian tersenyum. Tangannya terulur ke pipi Karina dan mencubitnya gemas. Mau kamu gendut atau enggak akan ada yang berubah. Bohong, ada yang berubah. Badanku. Iya, berubah semakin gemuk. Apalagi kalau nanti hamil, ucap Bara, dan pipi Karina tiba-tiba terasa panas. Ia yang tadinya kesal, sekarang malah merasa salah tingkah. Menikah saja belum, Bara sudah membahas soal hamil saja. Dan Karina jadi malu. Kalau aku nanti hamil, terus gendut, masa nggak masalah? Emang masalahnya apa? Kan yang di perut kamu nanti anaknya Mas. Karina makin bersemu merah. Kenapa ia merasa seperti remaja kembali? Rasanya ia berbunga seperti pertama berpacaran. Jadi, soal baju lamarannya tadi gimana? Mas kemarin sudah pilih modelnya. Tapi kalau kamu nggak suka model yang Mas pilih, kamu bisa ganti. Kenapa Mas nggak tanya aku dulu? Nggak tahu kenapa, Mas pengen kamu pakai baju pilihan Mas. Bukannya seharusnya Karina kesal karena lamaran dadakan ini. Tapi kenapa ia malah merasa senang, seolah Bara memberikan kejutan. Tapi nanti pas pernikahan harus minta saran aku ya. Jangan begini. Bara mengangguk. Iya, kamu bebas mau pesta pernikahan seperti apa, sesuai impian kamu. Bebas sesuai keinginan aku. Bara mengangguk lagi. Mereka saling pandang dan lagi-lagi kegiatan mereka terinterupsi oleh ketukan pintu. Bu Irda datang ingin bertemu dengan Bara. Karina keluar dan kembali ke tempat duduknya. Karina berpangku tangan sambil senyum-senyum. Akhirnya, ia benar-benar diberi kepastian. Ingatkan Karina untuk mengomeli keluarganya karena tak ada yang membahas soal lamarannya. Padahal mereka saling chat setiap hari. Pulangnya mereka benar mampir ke butik. Dan Karina terperangah melihat baju yang dipesan Bara. Ia menoleh ke arah pria itu yang juga tersenyum padanya. Mas, ini kan baju yang aku mau, ucapnya, mengingat ia pernah menempel gambar baju tersebut di meja kerjanya. Bara tersenyum melihat reaksi Karina. Memang reaksi seperti ini yang ingin Bara lihat. Mas kok tahu aku mau pakai baju kalau lamaran? Bara mendekat ke arah Karina. Kamu suka? Dengan semangat Karina mengangguk. Yang benar saja kan kalau sampai tidak suka. Mereka sampai di depan kontrakan Karina setelah makan malam. Bara bahkan mengantar Karina sampai pintu rumahnya. Masuk nih. Karina menggeleng. Malu-malu. Aku mau lihat Mas. Pergi dulu baru aku masuk. Bara tertawa. Masuk dulu. Karina menggeleng dan mengatakan hal yang sama lagi. Kenapa mereka jadi seperti sedang syuting sinetron begini? Ya udah kalau gitu, tidur yang nyenyak. Karina mengangguk dan membiarkan Bara berlalu pergi. Karina hendak masuk ke rumah saat sebuah mobil masuk ke pekarangan rumah sebelah. Untung saja Bara sudah pergi, pikir Karina. Kalau tidak, ia bisa bertemu mantannya. Karina buru-buru masuk, agak tidak perlu bertegur sapa dengan mantan dari calon suaminya itu. Keesokan harinya, Karina bersenandung riang berjalan menuju lift. Senang amat loh, dikasih apa sama ayang beb? Karina menoleh ke arah suara.
Tommy dengan santainya berjalan sembari tersenyum melihat Karina. Dikasih kepastian. Bangga Karina. Untung kantor agak sepi, karena memang sudah masuk jam kerja. Karina memang biasanya dapat dispensasi telat setengah jam. Cie, jadi ini kawin. Kapan? Tanyanya. Karina mencebik. Ya kali dia mau memberitahu biang gosip ini. Antarlah cepu. Males ah. Cepu dari mana? Sebaik ini gue jaga rahasia lo. Masih aja dikatakan sepu. Tersinggung hatiku. Lebay. Hahaha. Serius Kar, kapan? Akhir pekan depan, gue lamaran. Ucap Karina, entah karena terlalu senang dengan Bara yang akan melamarnya secara resmi, atau karena Tommy yang terlalu slow mengorek informasi. Karena jadi keceplosan dan tanpa sadar memberitahu Tommy, Karina menyesali diri karena terlalu jujur. Serius loh? Karina diam saja. Dia merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Guys, Karina pekan depan lamaran katanya. Karina menoleh ke arah Tommy. Dan benar saja, ada denting pesan yang masuk. Tommy baru saja mengirim satu pesan suara ke grup hibah mereka. Isinya persis sama seperti yang ia ucapkan barusan. Hapus enggak? Tommy malah cekikikan sendiri. Sudah berapa lama ia menahan diri untuk tidak menggosipi Karina? Hapus! Karina menipuk Tommy dengan tasnya. Aduh, sakit nih. Makanya jangan nyari perkara. Hapus enggak? Karina memukuli Tommy semakin barbar. Udah pada dengar. Ngapain dihapus lagi? Noh, lihat. Bener aja, sudah banyak pesan balasan. Padahal sekarang jam kerja. Tapi gercep sekali sobat gosip di kantor ini membuka pesan. Karina yang makin kesal semakin barbar memukuli Tommy. Karina meletakkan tasnya di atas meja. Dua orang calon sekretaris Bara sudah menunggunya. Mereka memperkenalkan diri. Dan Karina suka karena dua orang di hadapannya ini terlihat normal dan yang pasti bukan titipan. Tak lama, Bara muncul. Pria itu tadi mampir dulu ke ruang Pak Alek sebelum ke ruangannya. Karina mengekor di belakang Bara. Begitu juga dua orang lainnya. Pak, ini calon sekretaris Bapak, ucap Karina dan menginstruksi agar keduanya memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Ayu. Dan saya Nadia. Bara tak banyak berkomentar dan meminta mereka keluar dan mulai bekerja. Karina mulai menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan syukurnya mereka tak banyak ulah dan manut saja. Ayo kita masuk. Bawa berkasnya, ajak Karina. Ayu lekas beranjak dan langsung mengikuti Karina. Ini berkas yang Bapak minta, ucap Ayu. Bara mengambil berkas tersebut dan mengeceknya. Karina mengeratkan gigi. Kenapa ia jadi kesal begini? Membayangkan nantinya kalau dirinya sudah resign dan bukan lagi menjadi sekretaris Bara, maka pria itu akan sering bersama perempuan lain. Dan ia tak suka hal itu. Dirinya mulai berpikir untuk mencarikan Bara sekretaris seorang pria agar hatinya merasa tentram. Bersambung.